Setiap orang sebenarnya memiliki dua versi dirinya sendiri. Satu versi biasanya mencerminkan kebiasaan yang membuatnya tetap berada di tempat yang sama. Sedangkan versi lainnya adalah pria yang bisa ia jadi jika ia memutuskan untuk berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap hari. Perbedaan antara keduanya bukanlah soal bakat, keberuntungan, atau keadaan, tetapi lebih kepada keputusan yang Anda ambil saat tidak ada yang mengawasi. Mengubah hidup bukan berarti menjadi orang lain dalam sekejap. Itu lebih kepada meninggalkan kebiasaan buruk yang tidak lagi berguna dan menggantinya dengan kebiasaan yang bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Setiap latihan, setiap halaman yang Anda baca, dan setiap keputusan yang cerdas adalah langkah untuk mendekatkan Anda pada pria yang Anda inginkan. Transformasi sejati dimulai dengan langkah kecil, seperti bangun sedikit lebih awal, merawat tubuh Anda dengan lebih baik, belajar hal baru, atau menepati janji yang sebelumnya Anda tunda. Tindakan kecil ini, jika diulang selama berbulan-bulan, bisa mengubah hidup Anda secara total. Meningkatkan diri 1% setiap hari mungkin terdengar sepele, tapi peningkatan kecil ini bisa mengubah arah hidup Anda. Setiap kali Anda memilih disiplin daripada kenyamanan, Anda memperkuat diri yang ingin Anda bangun dan meninggalkan diri yang tidak ingin Anda pertahankan lagi. Anda tidak perlu menghapus masa lalu atau menyesali semua yang telah terjadi. Masa lalu Anda mengandung pengalaman dan pelajaran yang membentuk diri Anda hari ini. Yang perlu Anda tinggalkan adalah versi diri yang selalu mencari alasan untuk tidak bertindak, yang mudah menyerah, atau yang menunggu momen sempurna untuk memulai. 12 ajaran yang akan Anda dengar dalam video ini bertujuan untuk membantu Anda membangun versi diri yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih siap. Tidak ada satu pun prinsip yang menjanjikan perubahan instan. Semuanya berakar pada gagasan yang lebih kuat. Menjadi lebih baik sedikit demi sedikit hingga Anda menyadari bahwa pria yang dulu tidak lagi ada. Sebagai gantinya, akan ada seseorang yang menjadikan disiplin sebagai cara hidup alaminya. Prinsip pertama, berhentilah mengidentifikasi diri dengan masa lalu Anda. Semua perubahan sejati dimulai dengan keputusan yang terjadi di dalam pikiran. Sebelum Anda mengubah kebiasaan atau meningkatkan hidup, Anda perlu berhenti melihat diri Anda sebagai orang yang sama seperti dulu. Jika Anda terus-menerus mengulangi pada diri sendiri bahwa Anda malas, tidak teratur, atau tidak mampu disiplin, maka Anda akan bertindak sesuai dengan gambaran itu. Tindakan Anda berusaha untuk mengonfirmasi apa yang Anda yakini tentang diri sendiri. Jadi, langkah pertama bukanlah melakukan lebih banyak hal, tetapi berhenti membawa identitas yang tidak lagi berguna bagi Anda. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka sambil tetap mengidentifikasi diri mereka dengan masa lalu. Mereka ingin disiplin, tetapi terus berpikir seperti seseorang yang selalu menyerah. Ini membuat perubahan jauh lebih sulit. Seorang pria yang disiplin tahu bahwa masa lalu memiliki tempat yang jelas, sebagai pelajaran, bukan sebagai hukuman. Kesalahan yang Anda buat bisa mengajari Anda banyak hal, tetapi kesalahan itu tidak berhak menentukan siapa Anda di masa depan. Setiap hari baru adalah kesempatan untuk bertindak secara berbeda. Ada satu kebiasaan yang perlu dihilangkan mulai sekarang. Berhentilah menggunakan sejarah Anda sebagai alasan untuk keadaan Anda saat ini. Kalimat-kalimat seperti, "Saya selalu seperti ini," atau "Itu bukan kepribadian saya," mungkin terlihat sepele, tetapi bisa jadi jebakan yang sulit dihindari. Alih-alih mendefinisikan diri Anda dengan apa yang Anda lakukan di masa lalu, mulailah mendefinisikan diri Anda dengan keputusan yang Anda ambil hari ini. Jika Anda berlatih hari ini, maka Anda adalah pria yang berlatih. Jika Anda belajar, meski hanya 20 menit, maka Anda adalah pria yang belajar. Identitas tidak berubah hanya dengan kata-kata. Ia berubah ketika Anda mulai hidup sesuai dengan itu. Seorang pria tidak mengembangkan disiplin hanya karena suatu hari ia bangun dan merasa disiplin. Ia mengembangkannya dengan bertindak seperti orang disiplin, bahkan ketika ia tidak merasakannya. Seiring waktu, tindakan berulang itu membangun identitas baru. Pikirkan tentang seseorang yang memutuskan untuk belajar bahasa. Di minggu-minggu pertama, ia masih merasa seperti pemula, tetapi setiap hari ia belajar sedikit lebih banyak. Setelah beberapa bulan, ia bisa mengadakan percakapan sederhana. Setahun kemudian,
ia berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda. Perubahan tidak terjadi dalam satu momen. Itu terjadi karena ia berhenti melihat dirinya sebagai seseorang yang tidak mampu belajar dan mulai bertindak seperti murid yang konsisten. Penting juga untuk berhenti terus-menerus membicarakan kesalahan masa lalu Anda. Mengingatnya untuk belajar itu penting, tetapi menghidupkannya setiap hari hanya memperkuat identitas yang ingin Anda tinggalkan. Anda tidak perlu menyangkal apa yang terjadi, tetapi cukup berhenti membiarkannya menguasai hidup Anda. Fokuslah pada orang yang Anda bangun, bukan pada orang yang Anda tinggalkan. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan untuk berbicara tentang diri sendiri. Jika Anda terus-menerus menyebut diri tidak teratur, tidak sabar, atau tidak mampu berubah, Anda akan bertindak sesuai dengan label-label itu. Sebaliknya, ketika tindakan Anda mendukung cara hidup baru, cara Anda menggambarkan diri juga akan berubah. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa diri lama Anda mencoba kembali. Alasan yang sama, kenyamanan yang sama, dan keraguan yang sama akan muncul. Itu normal. Yang penting adalah tidak mematuhinya. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak sesuai dengan orang yang ingin Anda bangun, Anda sedikit melemahkan pria yang ingin Anda tinggalkan. Pertempuran ini tidak dimenangkan dalam satu hari. Itu dimenangkan setiap kali Anda memilih untuk maju daripada kembali ke kebiasaan lama. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa perubahan terpenting tidak terjadi pada tubuh, pekerjaan, atau hasil Anda. Itu terjadi pada cara Anda melihat diri sendiri. Anda berhenti berpikir seperti seseorang yang menunggu momen sempurna dan mulai bertindak seperti pria yang menciptakan peluang melalui disiplin harian. Itulah makna sebenarnya dari membiarkan diri lama Anda mati. Ini bukan tentang melupakan sejarah Anda. Ini tentang berhenti hidup seolah-olah sejarah itu masih mengendalikan masa depan Anda. Karena pria yang Anda putuskan untuk menjadi mulai hari ini akan selalu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pria yang Anda dulu kemarin. Prinsip kedua, ubah satu kebiasaan kecil setiap hari. Ketika seseorang memutuskan untuk mengubah hidupnya, ia biasanya berpikir tentang perubahan besar. Ia ingin bangun lebih pagi, berlatih setiap hari, membaca beberapa buku sebulan, mengubah pola makannya sepenuhnya, dan meninggalkan semua kebiasaan buruknya sekaligus. Niatnya baik, tetapi metodenya seringkali berbalik melawan dirinya. Perubahannya terlalu besar sehingga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Disiplin bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak mencoba mengubah seluruh hidup dalam satu hari. Ia membangun kehidupan baru dari keputusan-keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Itulah sebabnya meningkatkan 1% setiap hari bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada mencoba meningkatkan 100% sekaligus. Bayangkan dinding yang dibangun dari batu bata. Tidak ada yang mencoba meletakkan semua batu bata sekaligus. Anda meletakkan satu, lalu satu lagi, dan kemudian satu lagi. Pada awalnya, kemajuannya tampak minimal. Namun, suatu saat dinding mulai terbentuk. Kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Setiap peningkatan kecil adalah batu bata yang memperkuat orang yang Anda menjadi. Seorang pria disiplin tidak pernah meremehkan kemajuan kecil. Ia tahu bahwa di balik setiap hasil besar, ada ratusan tindakan yang tampaknya tidak berarti ketika terjadi. Latihan singkat tetaplah latihan. Membaca beberapa halaman tetaplah belajar. Menabung sedikit tetaplah membangun masa depan yang lebih baik. Yang penting bukanlah mengesankan orang lain dengan usaha besar, tetapi tidak memutuskan kontinuitas. Ada alasan mengapa metode ini bekerja dengan baik. Otak lebih mudah menerima perubahan kecil daripada transformasi mendadak. Ketika Anda mencoba mengubah seluruh rutinitas sekaligus, resistensi yang kuat muncul. Sebaliknya, ketika Anda hanya menambahkan satu peningkatan sederhana, usahanya tampak jauh lebih mudah dikelola. Kemudahan itu meningkatkan kemungkinan Anda mempertahankan kebiasaan cukup lama hingga menjadi bagian dari hidup Anda. Misalnya, jika Anda tidak pernah sering membaca, jangan mulai dengan menargetkan menyelesaikan satu buku setiap minggu. Mulailah dengan membaca 10 menit sehari. Ketika itu tidak lagi terasa sulit, tingkatkan waktunya sedikit lagi.
Hal yang sama berlaku untuk latihan. Lebih baik menyelesaikan rutinitas sederhana setiap hari daripada melakukan upaya besar selama 1 minggu dan kemudian menyerah. Kesalahan umum lainnya adalah berpikir bahwa 1 hari tanpa kemajuan berarti semua kerja keras sebelumnya hilang. Kenyataannya berbeda. Akan ada hari-hari ketika melangkah maju lebih sulit. Yang penting adalah kembali ke kebiasaan sesegera mungkin. Tersandung tidak menghancurkan jalan yang telah Anda tempuh. Yang benar-benar merusak adalah mengubah tersandung itu menjadi alasan untuk menyerah. Penting juga untuk berhenti mencari hasil instan. Banyak orang menyerah karena setelah beberapa minggu mereka masih belum melihat perubahan besar. Namun, pertumbuhan hampir selalu terjadi terlebih dahulu di dalam, baru kemudian terlihat di luar. Sebelum orang lain melihat transformasi, Anda akan telah mengembangkan lebih banyak disiplin, lebih banyak kesabaran, dan kemampuan yang lebih besar untuk menepati janji pada diri sendiri. Ada pertanyaan yang dapat membantu Anda setiap pagi. Apa 1% yang bisa saya tingkatkan hari ini? Mungkin itu merapikan kamar sebelum keluar, menyiapkan makanan yang lebih sehat, membaca beberapa halaman tambahan, berjalan beberapa menit lebih lama, tidur sedikit lebih awal. Itu adalah tindakan kecil, tetapi masing-masing memperkuat identitas pria yang Anda bangun. Jangan meremehkan efek perubahan yang tampaknya kecil itu. Peningkatan 1% harian mungkin tidak terlihat ketika Anda melihat 1 hari. Namun setelah 1 tahun, perbedaannya bisa sangat besar. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Kelalaian kecil yang diulang selama berbulan-bulan juga akhirnya menjauhkan Anda dari orang yang ingin Anda jadi. Itulah mengapa setiap keputusan itu penting, bahkan ketika tampaknya terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Aspek penting lainnya adalah menikmati prosesnya. Jika Anda mengubah setiap peningkatan menjadi kewajiban yang berat, akan sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Sebaliknya, ketika Anda belajar menghargai kemajuan, Anda menemukan kepuasan dalam melangkah maju sedikit lebih banyak setiap hari. Perasaan itu menjaga disiplin tetap hidup, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Orang sering mencari kebiasaan yang sempurna. Pada kenyataannya, kebiasaan sempurna tidak ada. Yang ada adalah kemampuan untuk mempertahankan tindakan yang memberikan nilai bagi hidup Anda dalam jangka panjang. Konsistensi jauh lebih berharga daripada metode rumit apapun. Seorang pria yang meningkat sedikit setiap hari akan selalu mengungguli orang yang menunggu momen ideal untuk memulai. Anda juga akan belajar bahwa perubahan kecil mulai saling mendukung. Ketika Anda berlatih secara teratur, Anda biasanya juga mulai menjaga pola makan lebih baik. Ketika Anda tidur lebih baik, Anda memiliki lebih banyak energi untuk belajar. Ketika Anda belajar, Anda membuat keputusan yang lebih cerdas. Satu tindakan baik sering membuka jalan untuk tindakan berikutnya. Sedikit demi sedikit, seluruh hidup Anda mulai terorganisir di sekitar kebiasaan baru itu. Jangan pernah lupa bahwa tujuannya bukanlah berubah dalam seminggu. Tujuannya adalah membangun cara hidup yang dapat Anda pertahankan selama bertahun-tahun. Disitulah transformasi sejati muncul, bukan dalam upaya luar biasa, tetapi dalam keputusan untuk terus maju, bahkan ketika kemajuan tampak kecil. Itulah kekuatan meningkatkan 1% setiap hari. Itu tidak hanya mengubah apa yang Anda lakukan, itu mengubah orang yang Anda jadi. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan kecil itu terakumulasi cukup lama, tibalah saatnya ketika pria yang dulu Anda kenal sudah tidak lagi sama. Prinsip ketiga, berhentilah menunggu momen sempurna untuk memulai. Salah satu hambatan terbesar dalam mengubah hidup seringkali bukanlah kurangnya kemampuan, waktu, atau kesempatan. Masalah sebenarnya adalah meyakini bahwa semua kondisi harus sempurna sebelum Anda memulai. Anda menunggu memiliki lebih banyak uang, lebih banyak pengalaman, lebih banyak kepercayaan diri, atau lebih banyak waktu luang. Sementara itu, hari-hari berlalu dan hidup Anda tetap sama. Seorang pria disiplin memahami kebenaran sederhana. Momen sempurna tidak akan pernah datang. Akan selalu ada kesulitan, kekhawatiran yang tertunda, atau alasan untuk menunda langkah pertama. Jika Anda menunggu semua hambatan hilang sebelum bertindak, Anda akan berakhir menunggu selama bertahun-tahun. Perhatikan bagaimana orang-orang yang Anda kagumi hari ini memulai.
Tidak ada dari mereka yang memulai perjalanan mereka dengan mengetahui segalanya. Tidak ada yang memiliki kepastian bahwa mereka akan berhasil. Mereka memulai dengan keraguan, kesalahan, dan banyak hal yang harus dipelajari. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan keterbatasan itu menentukan masa depan mereka. Mereka memahami bahwa persiapan terpenting terjadi sambil melangkah maju. Ada gagasan yang bisa mengubah cara Anda bertindak. Anda tidak perlu siap untuk memulai. Anda memulai agar menjadi siap. Perbedaan ini tampak kecil, tetapi mengubah cara Anda menghadapi tantangan. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti menunggu kepercayaan diri untuk bertindak. Anda mulai bertindak, dan kepercayaan diri muncul sebagai konsekuensinya. Pikirkan tentang pertama kali Anda mempelajari sesuatu yang penting, berjalan, mengemudi, berbicara di depan umum, atau melakukan pekerjaan baru. Pada awalnya semuanya tampak sulit. Anda terus membuat kesalahan dan merasa tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik. Namun, setiap percobaan membangun pengalaman yang sekarang Anda anggap normal. Jika Anda menunggu untuk merasa siap sebelum memulai, Anda masih akan berada di tempat yang sama. Hal yang sama terjadi pada setiap perubahan penting. Pria yang ingin berlatih biasanya berpikir ia pertama-tama membutuhkan lebih banyak motivasi. Orang yang ingin belajar percaya ia harus memiliki lebih banyak waktu. Tanpa disadari, ia mengubah penantian menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menunggu hanya menghasilkan satu hal: tetap berada di tempat yang sama. Seorang pria yang meningkatkan 1% setiap hari berpikir secara berbeda. Ia tidak bertanya kapan momen terbaik akan tiba. Ia bertanya apa yang bisa ia lakukan hari ini dengan sumber daya yang sudah ia miliki. Mungkin ia hanya dapat berlatih 20 menit. Mungkin ia hanya memiliki 15 menit untuk belajar. Mungkin proyeknya tidak akan maju secepat yang ia inginkan. Meski begitu, ia memutuskan untuk bertindak karena ia memahami bahwa tindakan kecil selalu lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah menjadi kenyataan. Penting juga untuk meninggalkan kebutuhan untuk melakukan semuanya dengan sempurna sejak awal. Kesempurnaan telah menghentikan lebih banyak orang daripada kegagalan. Ada orang yang tidak memulai karena takut membuat kesalahan, melakukannya dengan buruk, atau tidak mendapatkan hasil langsung. Namun, setiap keterampilan penting dikembangkan justru dengan memperbaiki kesalahan. Tidak ada yang terlahir tahu segalanya. Semua orang belajar melalui praktik. Izinkan diri Anda menjadi pemula. Tahap itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bagian alami dari pertumbuhan. Setiap pria yang saat ini menguasai suatu profesi, olahraga, atau keterampilan juga melewati saat-saat di mana ia hampir tidak memahami dasar-dasarnya. Yang membedakan adalah keputusan untuk terus maju ketika ia belum mahir. Kebiasaan lain yang patut dikembangkan adalah mengurangi jarak antara keputusan dan tindakan. Jika Anda memutuskan untuk berlatih, mulailah hari itu juga. Jika Anda memutuskan untuk membaca, buka buku pada saat itu juga. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan baru, temukan sumber pertama dan luangkan beberapa menit untuk mempelajarinya. Semakin banyak waktu yang Anda biarkan berlalu antara keputusan dan langkah pertama, semakin besar kemungkinan alasan-alasan muncul. Ada kepuasan khusus dalam mengakhiri hari dengan mengetahui bahwa Anda telah melangkah maju meskipun hanya sedikit. Perasaan itu memperkuat disiplin karena menunjukkan bahwa Anda tidak lagi bergantung pada penantian keadaan yang ideal. Anda mulai percaya pada kemampuan Anda untuk bertindak bahkan ketika kondisi tidak sempurna. Anda juga akan menemukan bahwa peluang biasanya muncul saat Anda bekerja, bukan sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa mereka harus terlebih dahulu menemukan peluang besar untuk mulai meningkatkan diri. Kenyataannya berbeda. Ketika Anda mengembangkan disiplin, mempelajari keterampilan baru, dan bertindak dengan konsisten, peluang mulai muncul yang sebelumnya tidak dapat Anda lihat. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena Anda mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya. Aspek penting lainnya adalah menerima bahwa Anda tidak akan pernah mengendalikan semua variabel. Akan selalu ada ketidakpastian, akan selalu ada kemungkinan untuk membuat kesalahan. Menunggu keamanan mutlak berarti menyerah pada pertumbuhan. Sebaliknya, melangkah maju dengan hati-hati, belajar di sepanjang jalan,
dan memperbaiki ketika diperlukan memungkinkan Anda berkembang dengan mantap. Seiring waktu, Anda akan memahami bahwa orang-orang yang tampaknya melangkah lebih cepat tidak selalu yang paling berbakat. Seringkali, mereka adalah mereka yang berhenti menunggu momen sempurna. Mereka bertindak, belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi. Kecepatan belajar itu akhirnya memberi mereka keuntungan besar dibandingkan mereka yang terus mempersiapkan awal yang tidak pernah tiba. Setiap hari Anda menunggu adalah hari di mana diri lama Anda tetap persis sama. Setiap hari Anda bertindak, meskipun langkahnya kecil, memperkuat orang baru yang Anda bangun. Disitulah transformasi sejati dimulai. Bukan ketika keraguan hilang, tetapi ketika Anda memutuskan untuk melangkah maju meskipun ada keraguan. Membiarkan diri lama Anda mati juga berarti meninggalkan kebiasaan menunggu. Itu berarti memahami bahwa waktu terbaik untuk memulai tidak akan pernah sempurna, tetapi akan selalu cukup jika Anda memiliki tekad untuk mengambil langkah pertama. Karena hidup berubah ketika Anda berhenti bersiap untuk memulai dan akhirnya memulai. Prinsip keempat, lakukan hari ini. Apa yang selalu ditunda oleh diri lama Anda? Ada kebiasaan yang membuat banyak orang terjebak selama bertahun-tahun. Itu bukan karena membuat keputusan buruk setiap hari, tetapi karena terus-menerus menunda keputusan baik. Berlatih besok, mulai Senin, membaca ketika ada lebih banyak waktu, atau mempelajari keterampilan bulan depan. Sedikit demi sedikit, hidup mulai dipenuhi dengan janji yang tidak pernah menjadi tindakan. Seorang pria disiplin memahami bahwa setiap kali ia menunda sesuatu yang penting, ia juga menunda orang yang ingin ia jadi. Karena perubahan tidak terjadi ketika Anda membuat rencana. Perubahan terjadi ketika Anda mulai bertindak. Semua yang Anda tunda tetap menjadi milik masa depan. Hanya apa yang Anda lakukan hari ini yang benar-benar mulai mengubah hidup Anda. Pikirkan sejenak tentang semua keputusan yang pernah Anda tunda. Banyak di antaranya tidak memerlukan sumber daya besar. Mereka hanya membutuhkan keberanian untuk memulai, berjalan-jalan, membaca beberapa halaman, merapikan ruang kerja, bangun lebih awal, atau menghentikan kebiasaan buruk. Tidak ada yang tampaknya mustahil. Namun, tindakan sederhana mengatakan, saya mulai besok menjauhkan mereka semakin jauh. Prokrastinasi jarang muncul sebagai musuh besar. Ia muncul dengan lebih diam-diam, meyakinkan pikiran bahwa satu hari lagi tidak akan membuat perbedaan. Kemudian ia mengulangi pesan yang sama keesokan harinya, dan sebelum Anda menyadarinya, setahun telah berlalu dan Anda tetap di tempat yang sama. Itulah mengapa seorang pria yang ingin meninggalkan diri lamanya mengembangkan cara berpikir baru. Alih-alih bertanya kapan ia akan melakukan sesuatu, ia bertanya apa yang dapat ia lakukan hari ini. Perbedaan ini benar-benar mengubah cara bertindak. Fokusnya beralih dari masa depan yang tidak pasti ke keputusan yang benar-benar berada di bawah kendalinya. Penting juga untuk memahami bahwa hampir semua tugas penting tampak lebih sulit sebelum Anda memulai daripada saat Anda melakukannya. Pikiran cenderung membesar-besarkan usaha yang diperlukan untuk memulai. Namun, begitu Anda mengambil langkah pertama, Anda menemukan bahwa kesulitan terbesar bukanlah pekerjaan itu sendiri, tetapi resistensi awal. Contoh sederhana menunjukkan hal ini. Sebelum berlatih, Anda mungkin merasa malas atau kurang semangat, tetapi setelah beberapa menit pertama berolahraga, perasaan itu biasanya hilang. Hal yang sama terjadi pada belajar. Membuka buku tampak sulit ketika Anda masih berpikir untuk melakukannya. Namun, setelah beberapa halaman, konsentrasi mulai muncul secara alami. Masalahnya hampir tidak pernah melanjutkan. Tantangan sebenarnya adalah memulai. Ada kebiasaan yang dapat sangat membantu Anda. Ketika tugas penting muncul, hindari memberi terlalu banyak waktu pada alasan. Jika Anda sudah tahu bahwa Anda harus melakukannya, mulailah sebelum pikiran Anda mulai bernegosiasi dengan Anda. Semakin banyak Anda berdebat secara internal, semakin besar kemungkinan Anda akhirnya menundanya. Aspek penting lainnya adalah tidak menunggu untuk merasa ingin bertindak. Perasaan berubah terus-menerus. Ada hari-hari ketika perasaan muncul dengan mudah, dan ada hari-hari lain ketika perasaan tampak menghilang sepenuhnya. Jika Anda bergantung sepenuhnya pada perasaan itu, disiplin Anda tidak akan pernah stabil. Sebaliknya,
ketika Anda bertindak karena Anda memutuskan untuk melakukannya, terlepas dari suasana hati, Anda mulai membangun konsistensi yang jauh lebih kuat. Penting juga untuk membagi tugas besar menjadi tindakan-tindakan kecil. Seringkali, suatu tujuan tampak mustahil karena Anda mencoba melihat seluruh jalan sekaligus. Namun, ketika Anda hanya fokus pada langkah berikutnya, semuanya menjadi jauh lebih sederhana. Jangan pikirkan membaca 20 buku. Pikirkan membaca beberapa halaman hari ini. Jangan pikirkan berlatih selama setahun. Pikirkan hanya menyelesaikan rutinitas hari ini. Kemajuan selalu terjadi langkah demi langkah. Orang sering percaya bahwa mereka membutuhkan lebih banyak motivasi untuk berhenti menunda-nunda. Kenyataannya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Motivasi biasanya muncul setelah bertindak, bukan sebelumnya. Setiap tugas kecil yang selesai menghasilkan kepuasan, dan kepuasan itu mendorong tindakan berikutnya. Dengan demikian, kebiasaan prokrastinasi mulai patah. Perubahan penting lainnya adalah berhenti mencari hasil instan. Diri lama Anda menginginkan perubahan cepat. Jika ia tidak melihat kemajuan segera, ia kehilangan antusiasme. Versi baru dari Anda memahami bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan kesabaran. Itulah sebabnya ia bekerja hari ini tanpa terus-menerus khawatir tentang berapa lama lagi untuk mencapai tujuan. Ia percaya bahwa setiap tindakan yang benar pada akhirnya akan menghasilkan hasil. Anda juga akan menemukan bahwa bertindak segera memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap kali Anda menepati keputusan tanpa menundanya, Anda mengirim pesan yang jelas ke pikiran Anda. Saya dapat mempercayai kata-kata saya sendiri. Kepercayaan itu dibangun sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi salah satu fondasi terpenting dari disiplin. Jangan biarkan keputusan buruk kemarin membenarkan keputusan buruk hari ini. Jika Anda membuang waktu kemarin, Anda masih dapat memanfaatkan hari ini. Jika Anda meninggalkan kebiasaan minggu lalu, Anda dapat memulainya kembali hari ini. Diri lama Anda selalu mencari alasan untuk terus menunggu. Diri baru Anda memahami bahwa setiap fajar mewakili kesempatan yang benar-benar baru. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang tampaknya melangkah lebih cepat tidak selalu bekerja lebih banyak jam. Mereka hanya berhenti menunda apa yang benar-benar penting. Sementara orang lain terus mempersiapkan momen sempurna, mereka telah mulai membangun hasil. Itulah perubahan nyata yang harus terjadi. Membiarkan diri lama Anda mati berarti meninggalkan pria yang selalu mengatakan, "Suatu hari nanti." Karena hidup tidak pernah berubah pada hari khayalan yang disebut besok. Hidup berubah pada hari Anda memutuskan untuk bertindak, meskipun langkahnya kecil, dan hari itu selalu hari ini. Prinsip kelima, berhentilah mencari kehidupan yang mudah. Salah satu tipuan terbesar di zaman kita adalah percaya bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan tanpa kesulitan. Kita dibuat berpikir bahwa tujuannya adalah menghindari usaha, meminimalkan masalah, dan selalu menemukan jalan yang paling nyaman. Namun, cara hidup itu menghasilkan hasil yang justru sebaliknya. Semakin Anda melarikan diri dari ketidaknyamanan, semakin lemah Anda menghadapi tantangan yang cepat atau lambat akan muncul. Seorang pria yang memutuskan untuk membiarkan diri lamanya mati memahami bahwa bertumbuh selalu membutuhkan usaha. Bukan karena hidup ingin menghukum Anda, tetapi karena setiap perbaikan membutuhkan meninggalkan sebagian dari kenyamanan yang biasa Anda nikmati. Otot hanya menjadi lebih kuat ketika bekerja. Pikiran hanya berkembang ketika mempelajari hal-hal baru. Karakter hanya matang ketika menghadapi situasi sulit dengan tanggung jawab. Itulah mengapa ia berhenti bertanya jalan mana yang termudah dan mulai bertanya jalan mana yang akan membuatnya bertumbuh. Pertanyaan sederhana itu benar-benar mengubah cara keputusan dibuat. Ia tidak lagi memilih hanya apa yang memberinya kesenangan langsung. Ia mulai memilih apa yang, meskipun membutuhkan usaha hari ini, akan memungkinkannya menjadi pria yang lebih kuat, lebih siap, dan lebih bebas besok. Pikirkan keterampilan penting apapun yang telah Anda kembangkan. Tidak ada yang muncul tanpa latihan. Belajar mengemudi, menyelesaikan gelar, menguasai perdagangan, atau membangun bisnis membutuhkan kesabaran, kesalahan, dan banyak jam kerja. Jika Anda menyerah setiap kali sesuatu menjadi sulit, Anda tidak akan pernah menemukan apa yang sebenarnya mampu Anda lakukan.
Hal yang sama terjadi pada disiplin. Pada awalnya, sulit bangun pagi, sulit berlatih ketika tubuh meminta istirahat, sulit belajar ketika akan lebih nyaman untuk terganggu. Tetapi ketidaknyamanan itu bukanlah sinyal untuk berhenti. Itu adalah sinyal bahwa Anda melakukan sesuatu yang memaksa Anda untuk bertumbuh. Sedikit demi sedikit, apa yang dulu tampak sulit mulai menjadi bagian dari rutinitas Anda. Ada perbedaan penting antara menderita tanpa tujuan dan menerima kesulitan yang membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang mendapat apapun dengan mempersulit hal-hal yang tidak perlu, tetapi Anda mendapat banyak ketika Anda menerima usaha yang menyertai kebiasaan baik. Kelelahan setelah berlatih, konsentrasi selama belajar, atau kesabaran yang diperlukan untuk mempelajari keterampilan semuanya memiliki tujuan. Masing-masing usaha itu meninggalkan hadiah yang bertahan jauh lebih lama daripada ketidaknyamanan saat itu. Penting juga untuk berhenti mengartikan setiap rintangan sebagai masalah. Pada banyak kesempatan, rintangan justru adalah guru yang Anda butuhkan. Kesalahan memaksa Anda untuk belajar. Kesulitan memperkuat kesabaran Anda. Tanggung jawab mengembangkan kemampuan Anda untuk mengatur diri. Apa yang hari ini tampak seperti ketidaknyamanan mungkin menjadi besok salah satu alasan mengapa Anda adalah orang yang jauh lebih kuat. Perubahan penting lainnya adalah berhenti menghindari segala sesuatu yang menuntut disiplin. Diri lama Anda terus-menerus mencari apa yang instan. Beristirahat sebelum menyelesaikan tugas, terganggu sebelum memenuhi tanggung jawab, atau menyerah ketika kelelahan muncul. Pria baru memahami bahwa hadiah paling berharga hampir selalu datang setelah usaha, bukan sebelumnya. Praktik yang sangat berguna adalah melakukan sesuatu setiap hari yang membutuhkan sedikit ketidaknyamanan. Bisa jadi menyelesaikan latihan ketika Anda sudah tidak bersemangat, membaca beberapa halaman lagi, bangun segera setelah alarm berbunyi, atau mengadakan percakapan yang sudah lama Anda hindari. Tindakan-tindakan kecil itu memperkuat kemampuan untuk bertindak bahkan ketika saat itu tidak nyaman. Kemampuan itu akhirnya tercermin dalam semua aspek kehidupan. Anda juga akan menemukan bahwa kenyamanan berlebihan tidak pernah menghasilkan kepuasan yang langgeng. Beristirahat menyenangkan ketika ada usaha sebelumnya. Menikmati waktu luang jauh lebih berharga ketika Anda telah memenuhi tanggung jawab Anda. Masalah muncul ketika seluruh hidup Anda berputar di sekitar menghindari kesulitan apapun. Sedikit demi sedikit, antusiasme, disiplin, dan keinginan untuk meningkat menghilang. Aspek penting lainnya adalah menerima bahwa tidak semua hari akan sama. Akan ada hari-hari ketika berlatih itu mudah, dan hari-hari lain ketika biayanya jauh lebih besar. Hal yang sama akan terjadi pada belajar, bekerja, dan kebiasaan penting apapun. Justru karena itulah disiplin sangat berharga, karena memungkinkan Anda untuk terus maju bahkan ketika keadaan tidak lagi menguntungkan. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat perubahan mendalam. Situasi-situasi yang dulu tampak besar akan mulai terasa normal, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih kuat. Itulah perbedaan yang banyak orang gagal pahami. Tujuannya bukanlah menghilangkan semua tantangan. Tujuannya adalah menjadi seseorang yang mampu menghadapinya dengan ketenangan. Setiap kesulitan yang diatasi meninggalkan pelajaran. Setiap usaha yang dilakukan memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap kebiasaan yang dipertahankan ketika lebih mudah untuk ditinggalkan melemahkan diri lama Anda sedikit demi sedikit. Versi diri Anda itu hidup mencari kenyamanan. Versi baru memahami bahwa pertumbuhan selalu menuntut harga dan bersedia membayarnya dengan disiplin. Membiarkan diri lama Anda mati juga berarti berhenti mengejar kehidupan yang mudah. Itu berarti menerima bahwa jalan pertumbuhan akan memiliki momen-momen yang tidak nyaman, tetapi juga memahami bahwa tidak ada ketidaknyamanan yang berlangsung selamanya. Yang tetap ada adalah orang yang Anda menjadi setiap kali Anda memilih usaha yang benar daripada kenyamanan instan. Prinsip keenam, belajarlah menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Banyak orang hidup mengejar momen yang mereka yakini akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Mereka berpikir mereka akan bahagia ketika mencapai tujuan tertentu, ketika mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ketika memiliki tubuh yang mereka inginkan, atau ketika akhirnya mencapai apa yang telah mereka perjuangkan dengan keras. Tanpa menyadarinya,
Mereka menghabiskan berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun meninggalkan kepuasan mereka untuk masa depan yang belum ada. Seorang pria disiplin memahami sesuatu yang berbeda. Ia tahu bahwa tujuan itu penting karena memberinya arah. Tetapi ia juga memahami bahwa sebagian besar hidupnya akan dihabiskan saat bergerak menuju tujuan itu. Jika ia tidak belajar menikmati jalan itu, ia akan selalu merasa ada yang hilang, bahkan ketika ia mencapai apa yang sangat ia inginkan. Membiarkan diri lama Anda mati juga berarti meninggalkan kebiasaan hidup hanya untuk hasil. Versi diri Anda itu hanya merasa puas ketika mendapat hadiah langsung. Jika kemajuan lambat, frustrasi muncul. Jika perubahan lambat terlihat, antusiasme hilang. Sedikit demi sedikit, ia akhirnya meninggalkan kebiasaan yang dapat mengubah hidupnya. Versi baru berpikir secara berbeda. Ia memahami bahwa berlatih hari ini sudah merupakan kemenangan, meskipun tubuh belum menunjukkan perubahan besar. Belajar hari ini sudah merupakan kemajuan, meskipun Anda belum menguasai keterampilan baru. Menabung sedikit tetap merupakan keputusan yang baik, meskipun Anda masih jauh dari tujuan yang Anda tetapkan. Kemajuan sejati dimulai ketika Anda belajar menghargai tindakan yang benar dan bukan hanya hasil akhir. Pikirkan pohon yang baru ditanam. Untuk waktu yang lama, hampir tidak ada yang tampak terjadi. Akarnya tumbuh di bawah tanah, sementara dari luar, hampir tidak ada perubahan yang terlihat. Namun, pekerjaan diam-diam itulah yang akan memungkinkannya suatu hari menjadi kuat dan tangguh. Kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Banyak pertumbuhan terjadi sebelum Anda dapat melihatnya. Karena itu, jangan ukur kemajuan Anda hanya dengan apa yang Anda lihat di cermin, dengan uang yang Anda hasilkan, atau dengan pengakuan yang Anda terima. Belajarlah juga untuk mengukurnya dengan keputusan yang Anda ambil setiap hari. Jika hari ini Anda lebih konsisten daripada beberapa bulan lalu, Anda sudah bertumbuh. Jika Anda sekarang bereaksi dengan lebih tenang terhadap masalah, Anda juga telah maju. Jika Anda lebih sering menepati janji yang Anda buat pada diri sendiri, transformasi Anda telah dimulai meskipun belum terlihat oleh orang lain. Ada keuntungan besar dalam menikmati prosesnya. Disiplin berhenti terasa seperti kewajiban dan mulai menjadi cara hidup alami. Anda tidak lagi berlatih hanya untuk mencapai tujuan fisik. Anda berlatih karena Anda menghargai perasaan merawat tubuh Anda. Anda tidak lagi belajar hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Anda belajar karena Anda menikmati belajar dan menjadi orang yang lebih siap. Penting juga untuk diingat bahwa tidak ada tujuan yang bertahan selamanya. Ketika Anda mencapai satu tujuan, cepat atau lambat tujuan lain akan muncul. Jika semua kebahagiaan Anda bergantung secara eksklusif pada pencapaian, Anda akan hidup dengan ketidakpuasan permanen. Sebaliknya, ketika Anda belajar menemukan kepuasan dalam usaha sehari-hari, Anda menemukan ketenangan yang bertahan jauh lebih lama. Perubahan penting lainnya terjadi pada kesabaran. Diri lama Anda menginginkan hasil cepat. Jika setelah beberapa minggu ia tidak melihat perubahan besar, ia mulai meragukan jalan yang ditempuh. Pria baru memahami bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu. Ia tidak putus asa karena kemajuan lambat. Ia percaya pada proses karena ia tahu bahwa setiap keputusan baik pada akhirnya akan terakumulasi. Anda juga akan belajar merayakan kemajuan kecil, menyelesaikan 1 minggu latihan layak diakui, mempertahankan kebiasaan selama sebulan juga layak. Menyelesaikan buku, bangun pagi selama beberapa hari berturut-turut, atau memenuhi komitmen penting adalah tanda-tanda bahwa Anda membangun identitas baru. Pencapaian kecil itu menjaga motivasi tetap hidup dan mengingatkan Anda bahwa usaha sedang membuahkan hasil. Ada banyak alasan mengapa menikmati proses itu sangat penting. Tujuan kita bisa berubah seiring waktu. Beberapa mungkin kehilangan makna, sementara yang lain bisa berkembang dengan cara yang tidak terduga. Yang pasti, disiplin, kesabaran, konsistensi, dan semangat untuk terus memperbaiki diri akan selalu ada di sisi Anda. Kualitas-kualitas inilah yang akan membantu Anda beradaptasi dengan setiap fase kehidupan. Jangan berpikir bahwa Anda akan mulai menikmati hidup ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam kenyataan bahwa Anda tumbuh setiap hari.
Setiap hari Anda memilih untuk berlatih, belajar, bertanggung jawab, atau sedikit meningkatkan diri adalah hari yang dimanfaatkan dengan baik. Dengan cara hidup ini, kesuksesan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga tercermin dalam setiap keputusan yang Anda buat. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa orang-orang yang paling kuat jarang terobsesi dengan tujuan akhir. Mereka lebih fokus membangun diri mereka setiap hari. Mereka tahu bahwa jika mereka terus melakukan hal yang benar, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Itulah sebabnya mereka mengarahkan semua energi mereka pada proses dan membiarkan waktu melakukan sisanya. Membiarkan versi lama dari diri Anda pergi juga berarti menghilangkan kecemasan untuk mendapatkan segalanya dengan cepat. Ini tentang belajar menikmati setiap langkah perjalanan, karena Anda sadar bahwa siapa diri Anda sepanjang perjalanan jauh lebih berharga daripada tujuan yang ingin Anda capai. Cara hidup ini menjadikan pertumbuhan sebagai kebiasaan dan membuat peningkatan 1% setiap hari menjadi bagian dari identitas baru Anda. Prinsip ketujuh, berdamailah dengan masa lalu Anda, tapi jangan terjebak di dalamnya. Setiap orang punya masa lalu. Beberapa mungkin merasa malu dengan kesalahan yang telah dibuat, sementara yang lain mungkin menyesali kesempatan yang terlewatkan. Seiring waktu, kenangan-kenangan ini bisa menjadi beban yang berat, mempengaruhi kehidupan kita lebih dari keputusan yang kita buat di masa kini. Seorang pria yang disiplin memahami bahwa masa lalu ada untuk mengajarkan kita, bukan untuk mengejar kita atau menentukan siapa kita selamanya. Ia ada untuk menunjukkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang perlu kita lakukan mulai sekarang. Ketika Anda memahami hal ini, Anda akan berhenti berjuang melawan apa yang telah terjadi dan mulai menggunakannya sebagai alat untuk tumbuh. Banyak orang menghabiskan waktu bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi jika mereka bertindak dengan cara yang berbeda. Mereka membayangkan percakapan dan keputusan yang berbeda, tetapi semua itu tidak mengubah kenyataan. Yang mereka capai hanyalah menjaga versi diri mereka yang sudah tidak ada lagi tetap hidup. Membiarkan diri lama Anda pergi berarti berhenti memberi makan kenangan-kenangan itu. Bukan karena Anda harus melupakannya, tetapi karena kenangan itu sudah menyelesaikan fungsinya. Jika suatu pengalaman memberi Anda pelajaran, ambillah pelajaran itu dan jangan bawa beban kesalahan itu sepanjang hidup Anda. Seorang pria bijak belajar, memperbaiki diri, dan terus melangkah. Ada perbedaan yang jelas antara mengingat dan terjebak dalam ingatan. Mengingat kegagalan untuk tidak mengulanginya adalah tanda kedewasaan. Namun, menghidupkan kembali kegagalan yang sama setiap hari hanya akan melemahkan kepercayaan diri Anda. Masa lalu tidak boleh mendominasi masa kini. Pikirkan tentang seorang pemanah. Sebelum melepaskan anak panah, ia fokus pada target di depannya, bukan pada tempat di mana anak panah sebelumnya jatuh. Jika ia terus melihat tembakan yang meleset, ia tidak akan pernah mengenai tembakan berikutnya. Begitu juga dengan hidup kita. Fokuslah pada siapa yang Anda bangun, bukan pada siapa yang telah Anda putuskan untuk tinggalkan. Penting juga untuk berhenti mengubah kesalahan menjadi identitas. Pernah gagal sekali tidak menjadikan Anda pecundang. Satu keputusan buruk tidak berarti semua keputusan Anda akan buruk. Tidak ada satu tindakan pun yang dapat mendefinisikan seluruh hidup Anda. Apa yang benar-benar mendefinisikan Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk lakukan setelahnya. Kebiasaan berharga lainnya adalah melihat masa lalu dengan rasa syukur. Bahkan saat-saat sulit juga membawa pelajaran. Mungkin Anda belajar untuk lebih berhati-hati, menghargai waktu Anda, atau memilih orang-orang di sekitar Anda dengan lebih bijak. Ketika Anda mulai melihat pengalaman Anda dari sudut pandang ini, pengalaman itu berhenti menjadi luka dan mulai menjadi bagian dari pertumbuhan Anda. Ini bukan tentang membenarkan kesalahan atau menyangkal rasa sakit yang ditimbulkan oleh beberapa kenangan, tetapi tentang menerima bahwa itu terjadi dan memahami bahwa terus berjuang melawan sesuatu yang tidak dapat diubah hanya membuang energi yang seharusnya Anda gunakan untuk membangun masa depan Anda. Cobalah bertanya pada diri sendiri,
Setiap kali kenangan sulit muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantu saya tumbuh atau hanya membuat saya terjebak? Jika jawabannya yang kedua, mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya. Ini tidak mudah, tetapi terus membawanya tidak akan menambah apapun pada siapa yang ingin Anda jadi. Anda juga akan menemukan bahwa banyak orang tetap terikat pada versi lama diri mereka karena mereka terus mengulangi cerita yang sama. Setiap kali mereka bertemu seseorang, mereka berbicara lagi tentang kegagalan mereka, betapa buruknya keadaan mereka, atau semua yang mereka hilang. Tanpa disadari, mereka menjaga identitas yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Seorang pria disiplin lebih suka menginvestasikan energinya untuk membangun cerita baru melalui tindakan saat ini. Seiring waktu, Anda akan memahami bahwa masa lalu kehilangan kekuatannya ketika saat ini diisi dengan kebiasaan baik. Setiap latihan yang dilakukan, setiap buku yang dibaca, setiap tujuan yang dicapai, dan setiap keputusan yang benar menciptakan kenangan baru yang perlahan-lahan menggantikan yang lama, bukan dengan menghapusnya, tetapi dengan menghentikan dominasi masa lalu. Cara terbaik untuk menghormati pelajaran masa lalu adalah dengan hidup berbeda mulai hari ini. Jika Anda belajar nilai disiplin, praktikkan. Jika Anda memahami pentingnya waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jika Anda menemukan kerusakan akibat keputusan tertentu, jangan ulangi. Itulah cara paling cerdas untuk menggunakan sejarah Anda. Prinsip ke-8. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendorong versi terbaik diri Anda. Perubahan pribadi tidak pernah terjadi dalam isolasi. Meskipun disiplin bergantung pada keputusan Anda sendiri, orang-orang di sekitar Anda akhirnya memengaruhi arah hidup Anda. Sedikit demi sedikit, Anda mengadopsi cara berpikir, kebiasaan, dan reaksi yang sering Anda amati. Pengaruh itu begitu halus sehingga Anda mungkin baru menyadarinya setelah beberapa tahun berlalu. Oleh karena itu, seorang pria yang memutuskan untuk membiarkan diri lamanya mati juga memeriksa lingkungan tempat ia tinggal. Ia menyadari bahwa keinginan untuk berubah tidak cukup jika setiap hari ia tetap dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat kebiasaan yang ingin ia tinggalkan. Pertumbuhan membutuhkan lingkungan yang mendukung, bukan yang terus-menerus melemahkannya. Ini tidak berarti menjauh dari semua orang atau merasa lebih baik dari yang lain. Ini tentang mengakui bahwa beberapa teman membawa Anda lebih dekat ke orang yang ingin Anda jadi, sementara yang lain mengikat Anda pada versi diri yang ingin Anda tinggalkan. Perbedaan ini layak mendapat perhatian penuh Anda. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah menghabiskan waktu dengan orang tertentu. Ada yang membangkitkan semangat Anda untuk belajar, bekerja, berlatih, dan tumbuh. Setelah berbicara dengan mereka, Anda merasa termotivasi untuk bertindak. Namun ada juga orang-orang yang membuat Anda kembali pada alasan, keluhan, dan kenyamanan. Pengaruh tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dibangun perlahan, percakapan demi percakapan. Seorang pria disiplin belajar memilih dengan hati-hati siapa yang ia dengarkan. Ia tidak memberikan perhatian yang sama pada semua pendapat. Ia tahu bahwa tidak semua nasihat memiliki nilai yang sama. Sebelum menerima ide dari seseorang, ia mengamati kehidupan orang tersebut. Jika seseorang terus berbicara tentang disiplin tetapi tidak pernah menepati kata-katanya, tindakannya mungkin lebih mengajarkan daripada kata-katanya. Penting juga untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengatakan kebenaran kepada Anda. Anda tidak membutuhkan teman yang selalu setuju dengan Anda. Anda perlu orang yang bisa mengoreksi Anda dengan hormat ketika Anda melakukan kesalahan. Jenis ketulusan ini jauh lebih berharga daripada pujian terus-menerus. Teman yang baik tidak memberi makan alasan Anda. Ia mengingatkan Anda pada pria yang Anda ingin jadi. Ada cara lain untuk memilih lingkungan Anda dengan baik. Anda mungkin tidak selalu memiliki orang-orang dengan pola pikir yang Anda cari di dekat Anda. Dalam hal ini, buku bisa menjadi guru yang sangat baik. Biografi, ajaran orang bijak, dan pengalaman mereka yang membangun kehidupan berdasarkan disiplin juga menjadi bagian dari lingkungan Anda. Segala sesuatu yang memberi makan pikiran Anda pada akhirnya memengaruhi keputusan Anda.
Kesalahan umum lainnya adalah tetap berada di tempat-tempat di mana Anda tidak dapat tumbuh lagi karena takut sendirian. Banyak orang terus menerima percakapan, persahabatan, atau kebiasaan yang tidak lagi mewakili kehidupan yang ingin mereka bangun. Bukan karena mereka bahagia di sana, tetapi karena perubahan selalu membawa ketidakpastian. Namun, pertumbuhan hampir selalu membutuhkan meninggalkan lingkungan yang tidak lagi memberi kontribusi apapun. Belajar memilih teman dengan lebih baik juga berarti belajar melindungi waktu Anda. Tidak semua pertemuan diperlukan. Tidak semua percakapan memberi nilai tambah. Tidak semua undangan layak mendapatkan jawaban afirmatif. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu, Anda juga mengatakan tidak pada kemungkinan lain. Itulah mengapa seorang pria disiplin dengan hati-hati memperhatikan di mana ia menginvestasikan jamnya. Pada saat yang sama, ingatlah bahwa Anda juga merupakan bagian dari lingkungan orang lain. Kebiasaan, sikap, dan cara Anda menghadapi kesulitan memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin menemukan orang-orang yang disiplin, mulailah dengan menjadi salah satu dari mereka. Seringkali, lingkungan yang Anda cari mulai dibangun dari contoh yang Anda tunjukkan. Anda juga akan menemukan bahwa hubungan yang paling berharga bukan di mana semua orang berpikir persis sama, tetapi di mana ada rasa hormat, keinginan untuk tumbuh, dan kepercayaan yang cukup untuk saling membantu meningkatkan diri. Jenis persahabatan ini memperkuat karakter karena mendorong setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa banyak keputusan Anda mulai terasa normal hanya karena lingkungan Anda juga menganggapnya normal. Berlatih menjadi hal yang biasa. Membaca menjadi bagian dari rutinitas. Berbicara dengan tanggung jawab, menepati janji, dan terus belajar menjadi bagian dari suasana. Itulah salah satu keuntungan terbesar dari memilih dengan benar orang-orang yang berjalan bersama Anda. Jangan mencari untuk dikelilingi oleh mereka yang memberi makan versi lama diri Anda. Carilah teman yang menantang batas Anda, memperluas cara berpikir Anda, dan mengingatkan Anda melalui teladan mereka bahwa Anda selalu dapat terus tumbuh. Prinsip ke-9, jadikan disiplin sebagai identitas baru Anda. Banyak orang melihat disiplin sebagai usaha yang harus dilakukan dari waktu ke waktu. Mereka berpikir bahwa mereka hanya perlu disiplin ketika ingin menurunkan berat badan, menyelesaikan proyek, atau mencapai tujuan penting. Namun, cara pandang ini membuat disiplin selalu bergantung pada motivasi. Ketika keinginan menghilang, kebiasaan juga bisa hilang. Seorang pria yang memutuskan untuk membiarkan diri, lamanya pergi memahami sesuatu yang lebih dalam. Disiplin bukanlah tugas, itu adalah cara hidup. Ia tidak muncul hanya ketika keadaan menuntutnya. Ia hadir dalam keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dalam jam berapa ia bangun, dalam cara ia bekerja, dalam bagaimana ia merawat tubuhnya, dan dalam tanggung jawab yang ia pegang. Ada perbedaan besar antara berkata, "Saya akan mencoba untuk disiplin," dan berpikir, "Saya adalah pria yang disiplin." Yang pertama, membiarkan kemungkinan menyerah ketika kesulitan muncul. Sementara yang kedua, mengubah cara bertindak karena seseorang selalu berusaha berperilaku sesuai dengan identitas yang ia miliki tentang dirinya. Oleh karena itu, disiplin berhenti menjadi pengorbanan ketika mulai menjadi bagian dari siapa Anda. Anda tidak lagi berlatih karena seseorang memaksa Anda. Anda berlatih karena itulah tipe pria yang Anda putuskan untuk jadi. Anda tidak lagi belajar hanya ketika Anda punya waktu. Anda belajar karena belajar adalah bagian dari hidup Anda. Anda tidak lagi menepati janji hanya ketika orang lain melihat. Anda menepatinya karena karakter Anda tidak lagi menerima untuk bertindak sebaliknya. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada yang mengubah identitasnya dalam satu pagi. Itu dibangun perlahan. Setiap kali Anda memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun tidak nyaman, Anda memperkuat versi baru dari diri Anda. Setiap kali Anda mempertahankan kebiasaan penting, Anda memberi pikiran Anda satu bukti lagi bahwa Anda bukan lagi pria yang dulu. Pikirkan seseorang yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Ia mungkin tidak lagi bertanya pada dirinya sendiri setiap pagi apakah ia ingin berolahraga.
ia hanya berlatih. Kebiasaan itu berhenti bergantung pada motivasi karena sekarang menjadi bagian dari identitasnya. Hal yang sama bisa terjadi pada belajar, ketepatan waktu, keteraturan, tanggung jawab, atau kebajikan lain yang Anda praktikkan dengan konsisten. Ada kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika ingin berubah. Mereka hanya fokus pada hasil. Mereka ingin terlihat berbeda, menghasilkan lebih banyak uang, atau mencapai tujuan penting. Tanpa disadari, mereka lupa untuk terlebih dahulu membangun identitas yang diperlukan untuk mempertahankan hasil itu. Sebuah tujuan dapat dicapai sekali, tetapi identitas yang benar memungkinkan Anda mempertahankannya seumur hidup. Penting juga untuk berhenti berpikir bahwa disiplin berarti hidup di bawah tekanan terus-menerus. Ini bukan tentang mengisi setiap menit dengan pekerjaan atau menghilangkan setiap momen istirahat. Seorang pria disiplin juga tahu kapan harus memulihkan kekuatannya. Perbedaannya adalah bahkan saat beristirahat, ia memiliki tujuan. Ia beristirahat untuk berkinerja lebih baik, bukan untuk terus-menerus melarikan diri dari tanggung jawab. Aspek penting lainnya adalah bertindak dengan cara yang sama ketika tidak ada yang mengawasi. Mudah untuk terlihat disiplin di depan orang lain. Apa yang benar-benar berharga terjadi ketika Anda mempertahankan kebiasaan tanpa mengharapkan pengakuan. Disitulah disiplin berhenti menjadi penampilan dan menjadi bagian otentik dari karakter Anda. Seiring waktu, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Banyak keputusan yang dulunya membutuhkan usaha besar akan mulai terasa normal. Bangun pagi, berlatih, belajar, atau mengelola waktu dengan baik. Mereka akan berhenti tampak seperti kewajiban berat dan menjadi bagian dari rutinitas Anda karena sudah menjadi milik orang yang telah Anda jadi. Anda juga akan menemukan bahwa identitas yang baik melindungi kebiasaan Anda, bahkan pada hari-hari sulit. Akan ada saat-saat ketika motivasi kurang, ketika masalah muncul, atau ketika keadaan berubah. Namun, ketika disiplin sudah menjadi bagian dari cara hidup Anda, jauh lebih mudah untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan karena semuanya sederhana, tetapi karena Anda tidak lagi berjuang melawan siapa diri Anda. Anda bertindak sesuai dengan orang yang Anda putuskan untuk bangun. Jangan hanya mencari untuk menjadi pria disiplin selama beberapa minggu. Carilah untuk menjadikan disiplin sebagai karakteristik permanen dari hidup Anda. Perbedaan inilah yang memisahkan perubahan sementara dari transformasi sejati. Apa yang Anda lakukan sesekali menghasilkan hasil sesekali. Apa yang Anda lakukan sebagai bagian dari identitas Anda akhirnya menentukan takdir Anda. Prinsip ke-10. Tunjukkan pada diri Anda setiap hari bahwa Anda dapat mempercayai diri sendiri. Kepercayaan terpenting yang bisa dibangun seorang pria bukanlah kepercayaan yang diberikan orang lain padanya. Itu adalah kepercayaan yang ia kembangkan pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya jika orang lain percaya pada kemampuan Anda, tetapi Anda sendiri tidak bisa dipercaya oleh diri Anda. Itulah salah satu alasan mengapa banyak pria hidup penuh keraguan, bukan karena kurang bakat, tetapi karena mereka berhenti mempercayai kata-kata mereka sendiri. Setiap kali Anda memutuskan untuk memulai sesuatu dan meninggalkannya beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih dalam terjadi. Pikiran Anda mulai mencatat perilaku itu. Sedikit demi sedikit, ia belajar bahwa keputusan Anda tidak selalu ditepati. Suara dalam diri Anda akan berkata, Anda sudah mencoba ini sebelumnya, dan itu juga tidak berhasil. Suara itu tidak muncul secara kebetulan. Itu dibangun dari tindakan yang diulang dalam jangka waktu yang lama. Seorang pria yang memutuskan untuk membiarkan diri lamanya pergi memahami bahwa ia perlu mendapatkan kembali kepercayaan itu. Dan ia tahu ia tidak akan mendapatkannya dengan hanya mengucapkan kalimat motivasi di depan cermin. Ia akan mendapatkannya kembali dengan menepati janji-janji kecil setiap hari. Karena kepercayaan tidak pernah muncul lebih dulu. Ia selalu muncul setelah tindakan. Pikirkan seseorang yang selama sebulan mempertahankan jadwal latihan yang ia tetapkan. Pada akhir waktu itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ia mampu mempertahankan kebiasaan itu. Ia memiliki bukti. 4 minggu terakhir menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya.
Keamanan itu jauh lebih berharga daripada pidato motivasi apapun karena didasarkan pada fakta. Hal yang sama berlaku untuk aspek kehidupan lainnya. Jika Anda mengatakan akan belajar, belajarlah. Jika Anda berjanji untuk bangun pagi, bangunlah. Jika Anda memutuskan untuk memperbaiki pola makan, hormati keputusan itu. Bukan karena seseorang akan memberi selamat kepada Anda, tetapi karena setiap janji yang ditepati memperkuat citra yang Anda miliki tentang diri sendiri. Ada detail yang sering diabaikan banyak orang. Kepercayaan tidak dibangun hanya ketika Anda mencapai tujuan besar. Itu juga tumbuh dari tindakan-tindakan kecil. Menyiapkan pakaian untuk berlatih keesokan harinya dan melakukannya. Membaca halaman yang Anda janjikan untuk dibaca. Menyelesaikan tugas penting sebelum beristirahat. Itu adalah keputusan sederhana, tetapi masing-masing mengirim pesan yang sama ke pikiran Anda. Kata-kata saya bernilai. Penting juga untuk memulai dengan komitmen yang benar-benar dapat Anda pertahankan. Diri lama Anda biasa membuat janji besar yang didorong oleh emosi saat itu. Ia mengatakan akan mengubah seluruh hidupnya dalam semalam. Ketika ia tidak dapat mempertahankan kecepatan itu, ia kembali merasakan frustrasi. Pria baru bertindak secara berbeda. Ia membuat komitmen yang realistis dan menepatinya dengan konsisten. Ia lebih suka maju perlahan selama bertahun-tahun daripada berlari selama seminggu dan berhenti total. Perubahan penting lainnya adalah berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri setiap kali tiba saatnya untuk bertindak. Jika Anda sudah memutuskan untuk berlatih, jangan diskusikan keputusan itu lagi ketika kemalasan muncul. Jika Anda sudah menetapkan jadwal belajar, duduklah dan mulailah. Semakin banyak negosiasi yang Anda izinkan, semakin banyak kesempatan yang akan dimiliki diri lama Anda untuk mendapatkan kembali kendali. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa disiplin menyederhanakan banyak keputusan. Anda tidak lagi perlu terus-menerus meyakinkan diri sendiri untuk melakukan apa yang benar. Anda melakukannya karena Anda belajar untuk mempercayai diri Anda hari ini. Kepercayaan itu menghilangkan banyak keraguan dan membuat langkah maju terasa jauh lebih alami. Anda juga akan belajar bahwa gagal satu hari tidak menghancurkan seluruh perjalanan yang telah Anda tempuh. Akan ada saat-saat ketika Anda tidak dapat memenuhi rencana persis seperti yang Anda buat. Perbedaannya adalah tidak membiarkan kesalahan menjadi alasan untuk menyerah. Seorang pria disiplin cepat memperbaiki kesalahan dan kembali ke rutinitasnya. Ia tidak menghabiskan waktu berminggu-minggu meratapi kesalahan. Ia memulihkan kebiasaan dan terus melanjutkan. Ada keuntungan lain dari mempercayai diri sendiri. Anda mulai kurang bergantung pada pendapat orang lain. Ketika Anda tahu bahwa Anda menepati janji, Anda tidak perlu lagi terus-menerus membuktikan siapa diri Anda. Tindakan Anda berbicara untuk Anda. Ketenangan itu tercermin dalam cara Anda bekerja, membuat keputusan, dan menghadapi masalah. Banyak orang mencari kepercayaan diri sebelum bertindak. Mereka menunggu untuk merasa aman sebelum memulai proyek, berbicara di depan umum, atau melakukan perubahan penting. Namun, kenyataan bekerja sebaliknya. Pertama Anda bertindak, kemudian Anda mengumpulkan pengalaman, dan akhirnya kepercayaan diri muncul. Menunggu untuk merasa yakin sebelum memulai hanya akan menunda pertumbuhan. Prinsip ke-11. Biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang pria benar-benar berubah adalah ia berhenti merasa perlu untuk mengumumkannya. Ia tidak perlu memberitahu semua orang tentang rencananya, tujuan yang ingin dicapai, atau orang yang ingin ia jadi. Ia menyadari bahwa kata-kata bisa menginspirasi untuk sementara waktu, tetapi hanya tindakan yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Diri lama Anda terus-menerus mencari untuk berbicara tentang perubahan sebelum menjalaninya. Ia bersemangat dengan ide baru dan merasa dorongan untuk membagikannya segera. Ia mengatakan bahwa ia akan mulai berlatih, bahwa ia akan membaca lebih banyak buku, bahwa ia akan lebih disiplin, atau bahwa ia akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Untuk beberapa hari, semuanya tampak mungkin. Namun, ketika kegembiraan itu hilang, komitmen pun hilang. Seorang pria disiplin bertindak secara berbeda. Ia bekerja terlebih dahulu, kemudian membiarkan hasilnya berbicara untuknya. Bukan karena ia ingin menyimpan rahasia, tetapi karena ia memahami bahwa energi harus diinvestasikan untuk membangun,
bukan untuk mengumumkan. Semakin sedikit waktu yang ia habiskan untuk menjelaskan apa yang akan ia lakukan, semakin banyak waktu yang ia miliki untuk mewujudkannya. Ada alasan penting di balik perilaku ini. Ketika Anda terus-menerus berbicara tentang rencana Anda, pikiran Anda dapat merasakan kepuasan palsu. Seolah-olah sebagian pekerjaan telah selesai hanya dengan mengatakannya. Ilusi ini mengurangi dorongan untuk bertindak. Sebaliknya, ketika Anda tetap diam dan memusatkan semua perhatian pada pekerjaan sehari-hari, setiap usaha benar-benar memperkuat perubahan yang Anda bangun. Pikirkan para pria yang paling menginspirasi rasa hormat. Mereka biasanya bukan mereka yang terus-menerus berbicara tentang pencapaian mereka. Mereka adalah mereka yang cara hidupnya menunjukkan disiplin tanpa perlu penjelasan. Ketepatan waktu, tanggung jawab, cara kerja, dan ketenangan mereka dalam menghadapi masalah mengatakan jauh lebih banyak daripada pidato apapun. Ini tidak berarti Anda harus menyembunyikan impian Anda atau tidak percaya pada semua orang. Ini tentang belajar membedakan antara berbagi tujuan dengan seseorang yang Anda percayai dan mengubah setiap tujuan baru menjadi percakapan yang terus-menerus. Ada proyek yang tumbuh lebih baik ketika dilindungi oleh keheningan dan pekerjaan yang konsisten. Penting juga untuk berhenti mencari persetujuan sebelum bertindak. Diri lama Anda perlu mendengar bahwa ia berada di jalan yang benar untuk merasa aman. Pria baru memahami bahwa keamanan sejati lahir ketika ia mempertahankan kebiasaannya setiap hari. Ia tidak lagi bergantung pada tepuk tangan untuk tetap teguh. Komitmennya tidak berubah karena seseorang memujinya atau mengkritiknya. Kebiasaan lain yang sangat berharga adalah mengejutkan orang dengan hasil Anda dan bukan dengan janji Anda. Bayangkan jika selama setahun Anda berlatih dalam diam, belajar dengan disiplin, dan meningkatkan kebiasaan tanpa terus-menerus membicarakannya. Suatu saat, orang-orang di sekitar Anda mulai melihat perubahan itu sendiri. Pengakuan itu jauh lebih berharga karena lahir dari fakta, bukan harapan. Anda juga akan menemukan bahwa keheningan melindungi konsentrasi Anda. Setiap kali Anda berulang kali menjelaskan rencana Anda, sebagian perhatian Anda beralih ke pendapat orang lain. Anda mulai berpikir tentang apa yang akan mereka katakan, apakah mereka akan percaya pada Anda, atau bagaimana mereka akan bereaksi. Semua energi itu tidak lagi tersedia untuk pekerjaan yang benar-benar penting. Ketika Anda memutuskan untuk fokus hanya pada tindakan Anda, pikiran bekerja dengan jauh lebih jelas. Ada keuntungan penting lainnya. Ketika Anda berbicara lebih sedikit dan melakukan lebih banyak, Anda mengembangkan kerendahan hati yang memperkuat karakter. Anda menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang tersisa untuk dipelajari, dan pertumbuhan tidak pernah berakhir. Sikap ini mencegah keangkuhan dan menjaga disiplin tetap hidup, bahkan setelah mencapai hasil yang baik. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa Anda tidak lagi merasa perlu untuk meyakinkan siapapun bahwa Anda berubah, karena Anda sendiri dapat melihatnya dalam kebiasaan Anda. Anda berlatih dengan konsisten, memanfaatkan waktu lebih baik, sering membaca, menepati janji, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Transformasi diam-diam itu jauh lebih berharga daripada upaya apapun untuk membuktikan sesuatu melalui kata-kata. Jangan lupa bahwa orang cenderung lebih percaya pada apa yang mereka amati daripada apa yang mereka dengar. Anda dapat berbicara selama berjam-jam tentang disiplin, tetapi satu tindakan yang koheren akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Demikian pula, Anda dapat menjanjikan perubahan besar, tetapi perilaku sehari-harilah yang benar-benar menunjukkan siapa diri Anda. Prinsip ke-12, jangan pernah berhenti membangun versi diri yang lebih baik. Suatu saat, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa banyak hal telah berubah. Anda akan berpikir dengan cara yang lebih tenang, bertindak dengan lebih disiplin, dan membuat keputusan yang dulunya tampak mustahil. Itu akan menjadi pencapaian besar. Namun, itu juga saat yang harus diingat. Jangan pernah membiarkan kemajuan membuat Anda merasa cukup. Banyak pria berhenti tumbuh bukan karena mereka telah mencapai versi terbaik mereka, tetapi karena mereka merasa itu sudah cukup. Setelah mencapai beberapa hasil, mereka menurunkan kewaspadaan, meninggalkan kebiasaan yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, berhenti belajar, dan sedikit demi sedikit kembali ke kebiasaan yang mereka pikir telah mereka atasi.
Perubahan tidak hilang dalam semalam. Itu hilang perlahan ketika Anda berhenti memberinya makanan. Seorang pria disiplin memahami bahwa pertumbuhan tidak memiliki tujuan akhir. Tidak ada hari ketika ia dapat berkata, "Saya sudah selesai meningkatkan diri." Selama ia masih hidup, akan selalu ada keterampilan untuk dikembangkan, kebiasaan untuk diperkuat, sikap untuk diperbaiki, atau pelajaran baru untuk dipelajari. Pola pikir ini menjaga disiplin tetap hidup dan mencegah kenyamanan kembali ke tempat yang dulu ia tempati. Membiarkan diri lama Anda pergi bukanlah keputusan yang Anda buat sekali. Itu adalah pilihan yang harus Anda perbarui setiap hari, karena versi lama diri Anda akan selalu mencoba kembali. Ia akan muncul ketika Anda ingin melewatkan latihan, ketika Anda berpikir untuk meninggalkan proyek untuk nanti, atau ketika Anda mencari alasan untuk kembali ke kebiasaan lama. Perbedaannya adalah sekarang Anda tahu cara mengenali suara itu, dan Anda tidak wajib mematuhinya. Pikirkan seorang tukang kebun. Tidak cukup hanya menanam pohon dan melupakannya. Anda harus terus merawatnya, menyiramnya, dan melindunginya agar terus tumbuh. Karakter Anda bekerja dengan cara yang sama. Disiplin, kesabaran, dan kekuatan juga perlu diberi makan melalui tindakan sehari-hari. Ketika Anda berhenti merawatnya, sedikit demi sedikit mereka mulai melemah. Aspek penting lainnya adalah berhenti terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tantangan sejati Anda tidak pernah untuk melampaui orang lain. Itu selalu untuk melampaui pria yang Anda kemarin. Perbandingan ini adalah satu-satunya yang benar-benar mendorong pertumbuhan karena selalu bergantung pada Anda dan tidak pernah pada keadaan orang lain. Anda juga akan belajar bahwa meningkatkan diri tidak berarti mengubah hanya area besar dalam hidup Anda. Seringkali, pertumbuhan muncul dalam detail-detail kecil. Mendengarkan dengan lebih penuh perhatian, memiliki lebih banyak kesabaran, mengelola waktu lebih baik, lebih bersyukur, tepat waktu, membaca beberapa halaman tambahan, tidur lebih baik. Itu adalah peningkatan sederhana, tetapi jika dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun, akhirnya akan membangun karakter yang sama sekali berbeda. Ada pertanyaan yang layak diajukan kepada diri sendiri secara teratur. Versi diri saya yang mana yang saya perkuat dengan keputusan yang saya ambil hari ini? Setiap tindakan mewakili jawaban. Jika Anda memilih disiplin, Anda memperkuat pria yang ingin Anda jadi. Jika Anda kembali pada alasan dan kenyamanan, Anda memberi makan lagi versi yang ingin Anda tinggalkan. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu untuk Anda. Kebiasaan Anda menjawabnya setiap hari. Jangan takut untuk terus berubah. Beberapa orang berpegang begitu erat pada citra yang mereka miliki tentang diri mereka, sehingga mereka menolak setiap kemungkinan pertumbuhan. Seorang pria bijak melakukan sebaliknya. Ia bersedia memperbaiki kesalahannya, mengubah pendapatnya ketika ia mempelajari sesuatu yang baru, dan meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi membantunya maju. Fleksibilitas itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan. Seiring bertambahnya tahun, Anda akan menemukan bahwa hadiah terbesar bukan hanya tujuan yang dicapai. Yang paling berharga adalah orang yang Anda jadi sepanjang jalan, tubuh yang Anda perkuat, pikiran yang Anda didik, disiplin yang Anda bangun, kepercayaan diri yang Anda kembangkan. Semua itu akan tetap bersama Anda jauh setelah Anda mencapai tujuan apapun. Itulah mengapa Anda tidak boleh membiarkan pencapaian menandai akhir dari pertumbuhan Anda. Rayakan, bersyukurlah, dan teruslah berjalan. Akan selalu ada pelajaran baru, kebiasaan untuk disempurnakan, dan kesempatan untuk terus melangkah maju. Sikap ini menjaga rasa ingin tahu tetap hidup dan mencegah kepuasan diri mengambil tempat disiplin. Lihatlah sejenak pria yang Anda dulu ketika Anda memulai jalan ini. Ia pasti bereaksi secara berbeda, berpikir berbeda, dan membuat keputusan yang tidak akan Anda buat lagi hari ini. Perubahan itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari tindakan kecil yang diulang dengan konsisten. Sekarang bayangkan siapa Anda dalam 5 tahun. Jika Anda terus meningkatkan 1% setiap hari, perbedaannya akan jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan hari ini. Inilah tujuan sebenarnya dari ajaran-ajaran ini.
Bukan untuk membantu Anda berubah selama beberapa hari, tetapi untuk mengajari Anda cara hidup, cara berpikir di mana setiap hari mewakili kesempatan baru untuk bertumbuh, belajar, dan membangun versi diri yang lebih kuat. Karena membiarkan diri lama Anda pergi tidak pernah berarti menghapus sejarah Anda. Itu berarti berhenti hidup sebagai pria yang puas dengan yang minimum. Itu berarti memilih disiplin di atas kenyamanan, belajar di atas alasan, dan tindakan di atas penantian. Ketika keputusan ini menjadi bagian dari hidup Anda, meningkatkan 1% setiap hari berhenti menjadi tantangan. Itu menjadi identitas baru Anda.